Melanjutkan pertanyaan saya sebelumnya, Bang Andre, kalau misalnya diajak nih oleh Pak Prabowo, sebenarnya kalau kata kemarin Bu Mega bilang dalam Kongres, bilang akan menjadi sparring partner gitu bagi pemerintahan. Nah kalau diajak menolak atau menerima? Ya saya nggak mau berandai-andai deh. Tapi bukan karakter PDI Perjuangan juga untuk meminta-minta apa posisi satu dua menteri di kabinet atau kemudian kita apa bertransaksi secara politik. Saya kira buat PDI Perjuangan cukup nyaman dan sangat baik dan banyak konstituen kita juga mengharapkan kita untuk dalam posisi kami PDI Perjuangan ada dalam posisi sebagai partai penyeimbang seperti apa yang ada sekarang gitu. Jadi saya kira pemerintah ini seperti Pak Prabowo sendiri menyampaikan bahwa itu sudah baik dan menteri-menteri di kabinetnya menjalankan tugasnya dengan baik dan jalankan aja itu sudah cukup bagus gitu. Jadi PDI Perjuangan juga tidak pernah berpikir ke sana gitu. Dan itu sudah jelas secara jelas dan tegas sudah diungkapkan di Kongres kemarin gitu. Sehingga saya kira ya tawaran-tawaran seperti itu juga mungkin Pak Prabowo juga tidak akan menyampaikan tawaran-tawaran itu. Kecuali mungkin Audrey punya kabinet bayangan lain. Kita tanyain ke Mas Hensat ya. Sebenarnya kalau misalnya tadi PDIP ya maksudnya tidak pernah meminta-minta ya. Nggak tahu juga nih bagaimana proses-proses di belakangnya sampai dengan sekarang. Tapi kalau dari yang Mas Hensat bocoran-bocoran atau melihat gerak-geriknya sebenarnya memang ada nggak sih orang-orang yang memang belakangan kok tiba-tiba dipanggil gitu. Ya mungkin hanya bertukar pikiran kah? Ya. Jadi kembali lagi ke dua rumusan politika Pak Prabowo itu. Yang pertama dia merangkul semua, kemudian dia percaya bahwa bila elit politiknya rukun maka pembangunan bisa dilaksanakan. Nah ini juga diterjemahkan waktu itu dengan unggahannya Bang Dasko. Bang Dasko kan unggah dia bersama Mas Pras, kemudian ada Bu Mega, Mas Nanan, Mbak Puan. Itu kan kayak pesannya itu adalah pemilu sudah selesai, mari kita membangun gitu. Nah di PDI Perjuangan sendiri sebetulnya kenikmatannya itu tidak pernah diambil oleh Pak Prabowo. Jadi apa yang sudah dimiliki oleh PDI Perjuangan dipersilahkan aja. Ibu Mega misalnya tetap di BRIN, tetap BPIP, Mbak Puan tetap sebagai Ketua DPR. Kemudian ada beberapa dubes-dubes juga dari kadernya PDI Perjuangan kan. Nah terkait dengan reshuffle ini kan kalau misalnya PDI Perjuangan nggak masuk pun katanya jadi penyeimbang gitu ya. Sparring partner. Sparring partner. Bahkan saya bilang, oh ini jadi Partai Demokrasi Indonesia penyeimbang nih sekarang kan. Nah itu nggak harus juga kader PDI Perjuangan, tapi bisa saja profesional-profesional yang memang dekat dengan PDI Perjuangan gitu ya. Misalnya di Instagramnya Mas Seskap tuh, Mas Teddy, itu kan ada dia posting kalau saya tidak salah dengan Arsyad Rashid tuh. Nah Arsyad Rashid ini dekat sekali dengan PDI Perjuangan, bahkan kan menjadi ketua pemenangannya Mas Ganjar kemarin. Jadi ya sangat mungkin itu memang bukan kader PDI Perjuangan yang punya KTA, tapi bisa jadi profesional-profesional yang memang dicitrakan dekat dengan PDI Perjuangan yang akan masuk. Nah kalau itu masuk gitu ya, cita-cita Pak Prabowo untuk merangkul semua kan juga dapat. Artinya adalah belum tentu kader yang harus masuk, bisa saja memang orang-orang yang dekat tapi dari kalangan profesional. Ya saya rasa sih nggak akan kader yang masuk ke kabinet ya. Tapi itu tadi rumusannya kenikmatan yang dimiliki oleh PDI Perjuangan sama sekali nggak dikutak-atik sama Pak Prabowo gitu. Jadi ya silakan aja, Ibu Mega tetap BRIN, tetap BPIP, silakan gitu. Nah tapi yang lain-lain mungkin ada profesional-profesional yang dekat dengan PDI Perjuangan yang juga bisa dikomunikasikan atau Pak Prabowo berkomunikasi dengan intens supaya mereka bisa bantu pemerintahan Pak Prabowo saat ini. Karena itu tadi dia kan ingin merangkul semua gitu ya. Jadi dua hal yang berbeda antara yang kita bicarakan tadi tentang apa namanya ada yang tidak berkeringat mau masuk kabinet itu ya itu sih menurut saya umbang-umbang politik aja supaya menteri-menterinya tenang dalam bekerja, nggak usah mikirin takut diganti atau takut di reshuffle gitu. Tapi kalau kayak gitu misalnya memang ada pergantian pemain nih Mas Toto, PAN jadi kurang dong kuenya. Oh aman. Ini udah dijamin aman. Oh udah aman ya. Gak merasa terusik nih. Jadi maka saya sebetulnya tidak ingin mengomentari saya ini soal mau ada yang pemain baru masuk mau apa ya. Karena kalau bagi PAN sejauh ini semua kader-kader sudah bekerja dengan baik ya semaksimal mungkin. Dan tidak hanya bagi para menterinya, jadi seluruh kader yang di
DPR ya, yang di semua lini semua bekerja untuk mendukung Pak Prabowo agar lebih sukses. Maka saya pengen juga menambahkan perspektif dari sisi ekonomi real masyarakat sekarang kita ini ya. Jadi kalau BPS itu survei terakhir kuartal ini 5,2 ya. 5,2 ya. 5,2 itu ya memang kalau di lapangan ini kan plus minus ya Mbak. Jadi pelaku-pelaku usaha yang mereka itu masih dengan pola tradisional itu memang kayaknya ya sekarang berat ya. Termasuk di mall ini masih tradisional juga walaupun kelihatan modern kan. Kan cara penjualan masih tidak mengikuti perkembangan teknologi sekarang kan. Nah sekarang itu sudah banyak perkembangannya kan berubah melalui online ya. Itu mereka yang bisa memanfaatkan itu sekarang juga berkembang dengan baik. Saya lihat di beberapa warung-warung ya, warung-warung yang mereka ikut dalam jaringan pemasaran ini, pasarnya meningkat dibanding sebelumnya. Juga anak-anak muda yang kreatif ya, yang punya desain-desain khusus itu di bidang tekstil misalnya, mereka itu tidak terpengaruh dengan misalnya persaingan dengan impor dari China. Tapi artinya balik lagi PAN sebenarnya keberatan nggak kalau ada pemain baru yang masuk, Mas? Ya PAN tidak dalam posisi bisa mengatakan keberatan atau tidak keberatan. Karena hak prerogatif tadi harus dimaknai yaitu sepenuhnya kepada Presiden. Tapi bagi PAN baik-baik saja lah, nggak ada baik-baik saja ya. Dan dengan semua partai kita juga baik-baik. Termasuk PDI juga ya? Ya PDI mau masuk, mau apa, kalau Presiden mau menyetujui ya monggo-monggo saja. Saya rasa nggak akan dikurangi karena itu tadi dua strategi politik Pak Prabowo itu merangkul semua dan dia ingin elit politiknya rukun, jadi pasti nggak akan dikurangi. Ini mohon maaf ya Pak Prabowo, bukan sok tahu, tapi saya melihatnya karena dua hal itu, maka kalaupun ada pergantian gitu ya, misalnya PAN, menterinya PAN misalnya siapa, Mas Treng atau Mas Budi gitu, ya kalau misalnya kena reshuffle digantinya Pak Toto gitu, Mas Edi. Yang kalangan profesional PAN juga gitu. Kalau PAN diganti ya masuknya PAN lagi gitu. Oke, tapi kalau misalnya mungkin pos-pos mana sih kira-kira yang mungkin saja nanti bisa digantikan? Ya kalau yang gini, Pak Prabowo tuh ada dua kategori yang biasanya menterinya diganti. Yang pertama gaduh, yang kedua nggak bisa ngatur konstituen gitu. Ya itu yang sudah terjadi dengan Menteri Dikti kan, karena dia diprotes oleh anak buahnya sendiri, terus bikin gaduh gitu, nggak suka tuh Pak Prabowo. Jadi ya kalau kita lihat sih yang bikin gaduh itu aja, saya nggak mau nyebut karena nanti orang baru ditenangin sama Presiden, terus nonton Kompas TV ini sensat, gue lagi tenang-tenang disebut-sebut namanya. Tapi kalau kita lihat namanya memang sudah terlihat beberapa menteri yang bikin gaduh tuh kan, saya rasa sih dicatat sendiri. Kan misalnya isunya nggak usah menteri lah ya, misalnya kepala PPATK tuh kan kemarin bikin gaduh tuh gara-gara rekening Dorman itu untung bisa aja Presiden langsung turun tangan, kalau enggak kan waduh efek ekonominya bahaya tuh, bisa ras segala macam. Nah itu juga mungkin ada evaluasi yang dilakukan oleh Presiden atau menteri-menteri lain lah. Tapi memang toughnya itu adalah banyak sekali menteri yang secara komunikasi nggak baik, belum ajak kebijakannya, ini saya ulang lagi, belum ajak kebijakannya itu sudah testing the water. Testing the water itu kalau sekali dua kali oke, lama-lama kan kalau keseringan testing the water, rakyat basah juga, kesal juga. Oke, kalau gitu pertanyaan penegasan kembali deh Bang Andre, kalau misalnya diajak akankah gimana? PDIP tetap nyaman berada sekarang atau tadi meminjam kata Mas Hensat ya mungkin kadernya tidak masuk tapi mungkin orang-orang terdekat yang masuk di kabinet? Semangat sekali ya Audrey menawarkan PDI Perjuangan. Yang semangat malah Audrey. Gimana Bang? Ya saya kira itu hak-haknya Presiden untuk menawarkan, atau kalau memang Presiden merasakan itu perlu. Tapi ya tadi saya kira PDI Perjuangan seperti tadi sudah Bung Hensat sampaikan. Ini posisi yang sudah diindikan ditetapkan oleh PDI Perjuangan. Dan setahu saya selama ini Pak Prabowo juga
menghormati, menghargai posisi yang kami ya putuskan ini, dan juga kita pun ya memberikan dukungan secara kritis terhadap proses pemerintahan untuk kepentingan bersama. Sehingga kalaupun ada reshuffle, saya kira Pak Prabowo akan mempertimbangkan itu untuk kepentingan bagaimana dia memperbaiki kinerja kabinetnya gitu. Saya kira itu yang ya mungkin terjadi, tapi ya saya pikir sejauh ini sampai dengan 2025, akhir 2025 tidak akan ada reshuffle seperti Oke, berarti dinantikan di tahun depan ya, jangan-jangan ya. Terima kasih kalau gitu untuk ulasannya Bang Andre, Mas Oto, Mas Hensat juga terima kasih. Selamat malam semuanya Bapak-Bapak.